podcast Arsitektur Podcast. Perkenalkan, saya Atika Hairia sebagai host pada episode kali ini. Di episode kali ini saya sudah ditemani oleh Ketua Lembaga Himpunan Mahasiswa Arsitektur. Selamat datang. Ya, halo. Hai, Ya, bagaimana kabarnya Ketua Dewan? alhamdulillah baik hari ini. Ya, Ketua Himpunan, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Pada episode kali ini kita akan mengulik tentang HMA lebih dalam. Nah, sebelum itu, pada episode sebelumnya di episode 3 kemarin kita sempat menyinggung sedikit tentang HMA itu seperti apa. Nah, di episode kali ini kita ingin tahu HMA lebih dalam lagi. Sebelum kita membahas pembahasan hari ini lebih dalam, mungkin ketua-ketua lembaga bisa memperkenalkan diri mereka dulu secara singkat. Silakan Ketua Dewan. Baik, terima kasih kepada host. Perkenalkan, saya Herul Anam sebagai Ketua Dewan Musyawarah Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin periode 2022-2023. Ya, perkenalkan saya Aswan Cesar Aganafi, menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin periode 2022-2023. Mungkin penonton-penonton mau tahu apa kesibukan ketua-ketua lembaga akhir-akhir ini. Mungkin dari Ketua Dewan bisa disampaikan kesibukannya apa akhir-akhir ini. Saya kira kalau kesibukan selain sebagai mahasiswa mengerjakan tugas dan sebagainya, seperti biasa bagaimana menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan. Kemudian ada kegiatan lain juga yang di luar seperti bisnis dan sebagainya. Ya, kalau Ketua Himpunan sendiri kesibukannya apa? Kurang lebih sama Ketua Dewan. Jadi selain sibuk sebagai mahasiswa kuliah, sebagai Ketua Badan Eksekutif juga menjalankan program kerja atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan juga memperhatikan kinerja daripada pengurus-pengurus Badan Eksekutif. Baik ya. Mungkin dari ketua-ketua lembaga sendiri bisa menjelaskan sedikit apa itu HMA secara singkat. Mungkin dari Ketua Himpunan bisa menjelaskan. Iya, baik. Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau biasa disingkat HMFTUH itu adalah lembaga yang berdiri sejak tahun 10 September 1963. Jadi setelah 3 tahun didirikannya Fakultas Teknik pada tanggal 7 September 1960, berdirilah Departemen Arsitektur bersamaan dengan terbentuknya Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Semenjak berdiri pada tahun 1963 hingga sekarang, HMFTUH ini sudah 2 kali berganti nama. Pertama HMFTUH dari rentan waktu 1963 hingga tahun 2002, lalu berganti nama menjadi OKJA FTUH atau Organisasi Kemahasiswaan Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kemudian dari tahun 2016 hingga sekarang berganti nama kembali menjadi HMFTUH. Jadi lembaga HMFTUH ini adalah lembaga kokurikuler. Apa itu lembaga kokurikuler? Artinya segala penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di dalamnya berbasis disiplin ilmu arsitektur. Terus yang memiliki tujuan, lembaga ini memiliki tujuan sebagai wahana pengembangan diri mahasiswa arsitektur ke arah terciptanya insan akademik yang berwawasan luas dan profesionalisme di bidang arsitektur. Di HMA sendiri juga seperti organisasi pada umumnya, HMFTUH ini juga menerapkan sistem trias politika di dalamnya. Ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan lembaga-lembaga yang ada di HMFTUH selain Dewan Musyawarah dan Badan Eksekutif, ada juga Muktamar Mahasiswa Arsitektur FTUH atau biasa disingkat MMFTUH. Jadi itu merupakan suatu forum diskusi, forum pengambilan keputusan tertinggi dalam lingkup HMFTUH. Dan bisa juga dikatakan sebagai masa transisi dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Di situ juga bagaimana pengurus sebelumnya itu mempertanggungjawabkan segala bentuk pertanggungjawaban selama dia mengurus, dan juga di situ kita mengamandemenkan pedoman-pedoman dasar yang ada di lingkup HMFTUH. Kurang lebihnya seperti itu. HMA sendiri sudah berdiri selama 59 tahun, yang akan sebentar lagi jadi 60 tahun. Pasti ada perubahan-perubahan dari HMA dari periode-periode sebelumnya. Mungkin ketua-ketua lembaga bisa menjelaskan sedikit. Ini kan kalau persoalan perubahan-perubahan kan pasti terjadi. Saya rasa dari setiap generasi pasti berdiri di atas generasi sebelumnya. Nah, pada dasarnya kalau kami sendiri, kalau
saya terkhusus di Dewan Musyawarah. Memang ada beberapa perubahan, salah satunya yang bisa disebutkan seperti bagaimana ada pada sistem struktur. Saya kemarin bagaimana menerapkan sistem komisi. Nah, pada dasarnya sebenarnya ini komisi sebelumnya sudah ada, tapi dari entah beberapa tahun yang lalu kemudian pada periode kami mengadakan kembali. Nah, adapun mengenai pada sistem struktur yang saya terapkan atau saya ambil itu dengan menambahkan 2 komisi. Nah, komisi pertama bagaimana diadakannya pengawasan kegiatan, kemudian di komisi kedua yaitu pengawasan administrasi keuangan. Nah, seperti itu bagian Dewan Musyawarah yang kita tambahkan yang sebelumnya tidak ada pada periode sebelumnya. Kalau badan eksekutif sendiri apa ada perubahan tertentu? Iya, mungkin untuk perubahan yang menonjol dari bagian struktur juga sama seperti Dewan Musyawarah. Artinya di badan eksekutif berinisiasi untuk membagi wakil menjadi 2. Jadi kita kelompokkan bagian internal dan eksternal. Tapi ini bukan merupakan hal yang baru karena pernah terjadi di sejarah HMA seperti ini. Terus untuk perubahan-perubahan yang lainnya, saya rasa tidak terlalu banyak yang terlalu signifikan. Artinya memang dari setiap generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, kita selalu beradaptasi dengan lingkungan dan zaman. Sebagai suatu lembaga yang independen, kita harus terus beradaptasi, dan hal tersebutlah yang juga terjadi di periode ini. Mungkin juga bisa dijelaskan sedikit ya tentang job desk dari Dewan Musyawarah itu seperti apa, di badan eksekutif juga job desk-nya seperti apa secara singkat saja. Kalau kami dari Dewan Musyawarah kan yang seperti yang disebutkan tadi oleh Ketua Himpunan, bagaimana kita sebenarnya pada HMFTUH menerapkan sistem trias politika. Nah, di sistem trias politika ini kan ada 2 lembaga yang diambil langsung oleh Dewan Musyawarah, yaitu legislatif dan yudikatif. Bagaimana aturan-aturan kemudian dirancang, dibuat, kemudian bagaimana aturan ini diawasi untuk dijalankan oleh badan eksekutif. Nah, artinya bagaimana kita dari Dewan Musyawarah memang membuat aturan ini bagaimana bisa dilaksanakan sebaik mungkin, dan kemudian bagaimana kita mengawasi jalannya sebuah aturan yang dilaksanakan oleh badan eksekutif. Jadi memang Dewan Musyawarah di sini 2 hal yang sebenarnya lebih ditekankan, yaitu bagaimana proses pengawasan terhadap badan eksekutif, kemudian jika ada suatu hal yang ternyata menjanggal atau ada pelanggaran dan pelanggaran sebagainya, itu yang kemudian disidangkan. Nah, kan mungkin dari teman-teman atau warga di sini tentu mengetahui bahwa dari Dewan Musyawarah sebenarnya bisa dikatakan bahwa identik pada sidang. Nah, karena apapun ceritanya ini yang dilaksanakan, program kerja yang dilaksanakan oleh badan eksekutif, kemudian dilakukan sidang konsep. Nah, setelah dilakukan sidang konsep, itu yang kemudian disepakati, itu yang bisa diterapkan atau dilaksanakan oleh badan eksekutif. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tugas kita sebagai tanggung jawab kita di Dewan Musyawarah. Memang betul-betul ditekankan mengenai pengawasan, kemudian mengadili jika ada suatu hal yang harus dilakukan. Nah, seperti itu saya kira. Jadi kan di Dewan Musyawarah itu terbagi 2 komisi. Oh, iya. Terus kalau dari badan eksekutif juga ada bidang-bidang dalam. Iya, kalau soal job desk, sebenarnya di badan eksekutif itu banyak jabatan yang ada di dalam. Artinya dari ketua badan eksekutif, ada wakil ketua yang tadi saya sebutkan dibagi menjadi 2, wakil ketua 1 dia di bidang internal, wakil ketua 2 di bidang eksternal, dan ada sekretaris umum, bendahara umum, dan juga masing-masing wakil ketua memiliki sekretarisnya masing-masing. Dan di internal terdapat 3 departemen pengembangan sumber daya manusia atau departemen PSDM, departemen keilmuan dan minat bakat, departemen kesekretariatan. Dan di eksternal sendiri ada terbagi juga menjadi 3, departemen kajian isu dan aksi strategis, departemen sosial masyarakat, dan departemen media komunikasi dan informasi. Kalau mau dijelaskan, masing-masing itu punya job desk-nya masing-masing.
Tapi secara singkat saya jelaskan saja tugas dan wewenangnya Badan Eksekutif secara umum. Kalau di Badan Eksekutif seperti yang termaktub dalam PDO HMFTUH 2002, dia itu mempunyai tugas melaksanakan hasil-hasil MMA FTUH. Dan yang kedua, dia itu mengambil kebijakan internal maupun eksternal setelah berkonsultasi dengan Dewan Musyawarah. Untuk ketua Badan Eksekutif sendiri, dia juga memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Pertama, dia melaksanakan hasil-hasil MMA FTUH tentunya. Kedua, mewakili HMA FTUH ke dalam maupun keluar. Ketiga, menyerahkan rencana program kerja kepada melalui Dewan Musyawarah sebelum ditetapkan dan dijalankan oleh Badan Eksekutif. Jadi biasanya ini terjadi di awal-awal kepengurusan. Setelah ditetapkan, dilantik ketua-ketua lembaga, maka ketua himpunan punya kewajiban untuk menyerahkan rencana program kerja kepada Dewan Musyawarah yang kemudian akan ditetapkan lalu dijalankan oleh Badan Eksekutif. Lalu melaporkan laporan secara tertulis, atau mungkin yang lebih awam didengar itu LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi Badan Eksekutif mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Musyawarah sekali setiap 3 bulan. Yang keempat, Ketua Badan Eksekutif itu mempunyai tugas mensosialisasikan segala hal-hal yang penting demi kepentingan mahasiswa arsitektur. Ini contohnya ini salah satunya. Jadi mahasiswa arsitektur itu mempunyai hak, mempunyai kepentingan untuk mengetahui segala informasi yang ada di Departemen Arsitektur maupun Himpunan Mahasiswa Arsitektur, baik itu dari media atau platform manapun. Dan ini salah satu contohnya melalui Arsikes. Terus Ketua Badan Eksekutif itu memiliki wewenang mengangkat anggota HMA FTUH menjadi pengurus Badan Eksekutif. Untuk menjadi pengurus Badan Eksekutif itu dia mempunyai syarat-syaratnya tersendiri. Salah satunya yaitu melulusi LKMMTD dalam tingkat OKFTUH. Terus yang kedua, dia memperhatikan kinerja pengurus Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Arsitektur tentunya. Yang terakhir, dia dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, Ketua Badan Eksekutif itu mempunyai hak untuk mengambil kebijakan demi kepentingan organisasi. Nah, ini menarik. Pernah terjadi satu masa, jadi di Himpunan Mahasiswa Arsitektur itu punya aturan sekretariat yang harus dijalankan oleh pengurus HMFTUH demi menjaga intensitas jalannya organisasi. Namun problematikanya kemarin, pengurus HMFTUH tidak dapat menjalankan aturan sekretariat tersebut dikarenakan sekretariat kita kan berada di gedung Arsi pada saat itu, saat COVID-19. Dan area kampus, memang kawasan kampus saat itu sedang ditutup. Artinya segala kegiatan akademik maupun non akademik itu dilaksanakan di luar maupun secara daring. Jadi Ketua Badan Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Ketua Dewan pada periode tersebut, kesepakatan yang terbangun adalah melimpahkan tanggung jawab aturan sekretariat itu keluar. Ya, mungkin ini yang sedikit ingin saya tambahkan bahwa sesuai yang disampaikan oleh Ketua Himpunan tadi, memang setiap apapun yang ceritanya yang ingin dilaksanakan tetap ada konsultasi. Yeah. Bahkan ceritanya ini setiap program kerja yang ingin dilaksanakan itu sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Dewan Musyawarah sebenarnya identik kan dengan persidangan. Nah, ceritanya setiap program kerja yang ingin dilaksanakan tentu dilakukan sidang konsep. Yeah. Nah, setiap kemudian dilakukannya sidang konsep, kemudian disepakati, kemudian itu yang harus dilaksanakan oleh Badan Eksekutif. Nah, artinya memang setiap apapun yang ingin dilakukan pasti tentu ada komunikasi yang terjalin di antara dua lembaga ini, di antara Badan Eksekutif dan Dewan Musyawarah, seperti itu. Tentu pasti ada alasannya kenapa ketua-ketua lembaga yang periode saat ini itu mengubah sistem strukturalnya. Mungkin bisa dijelaskan dari Ketua Dewan terlebih dahulu. Mengenai perubahan pada sistem struktural ini kan seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya perubahan terjadi berdasarkan asas kebutuhan. Nah, karena kami menganggap bahwa sistem pengawasan dari Dewan Musyawarah ini sebenarnya harus memang betul-betul dimaksimalkan dan dioptimalkan. Makanya oleh karena itu kami menyepakati bahwa ketika pengawasannya ini ingin dioptimalkan, ingin dimaksimalkan, makanya komisi diadakan. Nah, komisi diadakan di sini itu tadi yang disebutkan pengawasan kegiatan dan administrasi keuangan. Nah, di sini di pengawasan kegiatan dia ada 3 hal yang diawasi. Yang pertama dia mengawasi program kerja, kemudian kebijakan dan memorandum.
Dan kemudian pada komisi yang kedua yaitu bagaimana administrasi keuangan sesuai dengan misal di PDA, kemudian sesuai bagaimana aturan-aturan yang berlaku mengenai keuangan yang harus diadakan oleh badan eksekutif mengenai program kerjanya. Nah, itu sebenarnya alasan yang paling kuat memang karena ingin mengoptimalkan dan ingin memaksimalkan bagaimana sistem pengawasan kami di Dewan Musyawarah terhadap hal tersebut yang tadi saya sebutkan, yang serincinya seperti di setiap program kerja. Nah, seperti itu. Oh, baik. Kalau begitu dari badan eksekutif sendiri alasannya apa? Alasan kenapa saya membagi wakil menjadi dua di bagian internal maupun eksternal, sebenarnya eh, melihat job desk daripada wakil selain mendampingi dan mewakili ketua badan eksekutif, dia juga memberikan saran. Saya lihat bahwa job desk daripada wakil ketua ini bisa berkembang, bisa memiliki potensi untuk dikembangkan. Dan itu saya ingin membuktikan dari dalam diri pengurus sendiri. Kita perlihatkan kepada mahasiswa bahwa minat berlembaga di HMFTUH itu masih sangat tinggi. Terbukti dengan banyaknya jabatan yang diemban oleh anggota-anggota HMA. Sebenarnya pasti penonton pasti penasaran. Kenapa sih kalian berdua mau jadi ketua lembaga? Apa motivasi terbesarnya buat jadi ketua lembaga? Iya. Kira-kira dari ketua dewan sendiri motivasinya apa? Motivasi pada dasarnya kan sebenarnya memang sejak dulu setiap ada pada setiap jenjang pasti ingin merasa bahwa ingin jadi ketua deh di organisasi itu atau di jenjang itu. Jadi mungkin dari ketua OSIS, mungkin dari SMP, kemudian di SMA, dan kemudian selanjutnya di masa perkuliahan tentu motivasi yang kemarin masih terbangun. Nah, itu yang sebenarnya jadi hal dasar yang kemudian jadi komitmen ingin memang melanjutkan bagaimana kepemimpinan di masa perkuliahan. Nah, itulah yang kemudian memotivasi, memberi semangat, mencalonkan diri, mengikuti segala bentuk proses yang dilalui untuk bisa jadi ketua dewan seperti saat ini. Menarik sekali ya teman-teman alasan dari ketua dewan sendiri karena atas dasar komitmen. Kalau dari badan eksekutif kira-kira motivasi terbesarnya apa buat jadi ketua lembaga? Ya, kalau berbicara soal motivasi, sebenarnya sangat menarik sekali pertanyaan yang ketua dewan di. Sebenarnya saya punya latar belakang yang berbeda dengan ketua dewan. Justru dari SD, SMP, dan SMA fokus saya memang tidak di organisasi. Kalau ketua dewan kan tadi setiap jenjang fokusnya memang berorganisasi dan memiliki komitmen yang besar untuk menjadi ketua di organisasi tersebut. Malah saya berbeda. Pernah ikut organisasi tapi tidak terlalu difokusi. Memang fokusnya memang di akademik. Dan bukan suatu penyesalan karena alhamdulillah saya dapat lulus juga di Teknik Unhas. Mungkin ditanyakan dulu motivasi saya untuk masuk di organisasi ini, HMFTUH, karena berangkat dari situ. Sebenarnya kan dari awal saya tidak memiliki basic dalam organisasi SD, SMP maupun SMA. Saya memberanikan diri ikut organisasi di perkuliahan karena saya rasa bahwa dunia perkuliahan dan dunia sekolah itu sangat berbeda. Artinya ketika di dunia persekolahan kita masih dikekang oleh guru ketika kita tidak mengumpulkan tugas atau tidak masuk. Atmosfer di dunia perkuliahan itu sangat berbeda. Artinya memang segala konsekuensi itu kita tanggung sendiri. Kita tidak kumpul tugas ya dapat nilai error misalnya. Nah, itu menjadi motivasi saya kenapa kayaknya saya harus berorganisasi ini di perkuliahan. Selain untuk mencari relasi juga untuk mengembangkan diri saya, memanage diri saya lebih baik dari versi diri saya sebelumnya. Masuk dalam organisasi HMA, melihat ketua-ketua lembaga, ini merupakan jabatan yang sangat bergengsi. Tapi niat saya masih kecil sekali saat itu niat saya karena saya rasa teman-teman saya masih banyak teman-teman saya yang punya kapasitas dan kapabilitas di atas saya. Memang memberanikan diri, istilahnya memberanikan diri untuk maju sebagai bakal calon ketua lembaga HMA saat itu. Karena berpikir bahwa jika teman-teman saya punya kapasitas dan kapabilitas yang tinggi, artinya organisasi ini akan baik. Karena pengurus-pengurusnya di dalam punya kapasitas dan kapabilitas yang sama dengan kita, setara dengan kita. Jadi otomatis mutu dan kualitas organisasi tersebut akan baik. Jadi itu yang memberanikan diri saya, motivasi diri saya maju melangkah menjadi bakal calon hingga jadi calon hingga alhamdulillah terpilih menjadi ketua lembaga tinggi HMFTUH. Mungkin seperti itu.
Hmm. Nah, itu tadi alasan-alasan dan motivasi mereka sebagai menjadi ketua lembaga. Iya. Kira-kira pengalamannya selama menjabat ini itu seperti apa? Mungkin pengalaman baik atau pengalaman buruk pasti ada. Kira-kira dari ketua dewan sendiri apa? Sebenarnya mengenai bagaimana pengalaman yang mungkin saya lalui sejak menjabat hingga saat ini, karena kan ceritanya jabatan pada masa periode tidak lama lagi, ini sekitar ada 2 bulan ke depan lagi masa jabatan sudah berakhir. Nah, artinya ada hal yang tentu sudah dilalui, ada masa-masa yang tentu sudah kita lewati. Nah, mengenai yang telah saya lewati di Dewan Musyawarah sendiri khususnya, tentu ada dinamika yang terjadi. Kadang ceritanya ini ada suatu hal yang mungkin bagaimana tingkat profesionalisme terjadi. Nah, hal ini sebenarnya yang sebetulnya menjadi titik fokus secara pribadi, bagaimana profesionalisme kita terhadap tugas dan wewenang kita terhadap Dewan Musyawarah, kemudian bagaimana kita ceritanya menerapkan tugas dan wewenang ini kemudian tersampaikan kepada baik itu di badan eksekutif maupun di teman-teman yang lain. Nah, itu tadi yang disampaikan bahwa profesionalismenya di sini memang harus tetap terjaga, karena kita ingin melihat bahwa HMFTUH itu ada pada titik yang sebagaimana semua warga mengharapkan. Nah, kalau ini himpunan ceritanya ini dijalankan mungkin sekedar tawar menawar atau sekedar nego bisa seperti ini diperbaiki. Ini kan ceritanya tidak sesuai lagi dengan tupoksi yang diharapkan. Nah, itu makanya saya sampaikan bahwa dinamikanya yang sebenarnya yang menarik di sini, karena kita memang harus menanamkan dalam jiwa setiap pengurus profesionalisme terhadap diri sendiri dan terhadap tugas kita di masing-masing job desk seperti itu. Oh, seperti itu ya kalau dari ketua dewan sendiri. Nah, kira-kira dari badan eksekutif pengalamannya seperti apa? Jadi setelah saya dan ketua dewan ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022, jadi kurang lebih sudah 7 bulan kami mengurus. Sudah pasti pengalaman suka duka pasti didapati. Artinya ini juga merupakan pengalaman berharga bagi saya, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa ini memang baru saya fokusi organisasi dan alhamdulillah terpilih sampai ke ketua lembaganya. Bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk mengurus organisasi yang dimana di dalamnya terhimpun beberapa angkatan. Jadi di dalam HMA ini terhimpun ada 8 angkatan dari angkatan 2016 dan 2022. Hingga 2022, dan juga tidak hanya itu saya diurus, tapi bagaimana kita bersinergi juga dengan pihak-pihak eksternal. Jadi pengalaman-pengalaman itulah, masalah-masalah itulah yang datang yang sebagai proses pendewasaan diri para pengurus HMFTUH dalam menjalankan organisasi agar kedepannya HMFTUH dapat lebih baik lagi. Mungkin pengalaman-pengalaman seperti itulah yang sangat berharga bagi saya dan teman-teman pengurus yang lainnya. Wah, jadi seperti itu ya. Dari tadi pengalaman ketua-ketua lembaga kita itu seperti apa. Berorganisasi itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada suka duka dari ketua-ketua lembaga ya. Mungkin kedepannya untuk di sisa masa kepengurusan ini apa kira-kira harapan dari ketua-ketua lembaga sekalian? Sebenarnya untuk sisa kepengurusan saat ini atau periode kali ini, memang kita tentu berharap bagaimana kita lebih maksimalkan dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai baik itu sebagai ketua maupun sebagai pengurus secara keseluruhan tentang HMA. Nah, kami sebenarnya sebetul-betulnya mengharapkan bahwa di sisa kepengurusan ini kita memanfaatkan sebaik mungkin, dan bagaimana kita mengupayakan apapun ceritanya yang kita lakukan ini memang sudah tepat atau sudah yang terbaik untuk HMFTUH, baik itu dari sistemnya ataupun bagaimana penerapannya kepada seluruh warga memang betul-betul bermanfaat, baik itu dari program kerja maupun aturan-aturan
Itu yang memang kita harapkan pada sisa kepengurusan kali ini. Mungkin untuk harapan buat HMA kedepannya mungkin ada sedikit. Kalau mengenai harapan HMA di periode ke depan, misal tentu kami berharap menginginkan bahwa ingin menyampaikan kepada kepengurusan selanjutnya bahwa lihatlah bagaimana periode kali ini, evaluasi apapun yang sebenarnya apa yang bisa ambil baiknya, kemudian pertahankan apa yang bisa dipertahankan, lanjutkan apa yang bisa dilanjutkan, karena kami menganggap bahwa periode selanjutnya itu berdiri dari periode sebelumnya. Artinya mereka melihat bahwa kekurangan-kekurangan ataupun kelebihan-kelebihan dari periode sebelumnya itulah yang akan mereka evaluasi untuk jadikan acuan, jadikan dasar untuk melanjutkan bagaimana proses HMA FTUH jauh lebih baik lagi di kemudian hari. Seperti itu kalau dari saya sih. Dari ketua himpunan sendiri. Ya, untuk mungkin harapan di sisa masa kepengurusan dan untuk HMA kedepannya kurang lebih sama apa yang telah disampaikan sama Ketua Dewan. Intinya agar tetap tujuan daripada HMA FTUH ini kita capai. Artinya memang garis untuk mencapai tujuan tersebut kita dalam melaksanakan segala pelaksanaan program kerja maupun kebijakan yang telah kita rancang tidak melenceng dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan daripada HMA FTUH. Dan juga tetap meneruskan apa yang sudah ada sebelumnya yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan bahwa kembangkanlah apa yang bisa dikembangkan, terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, jangan tergerus dengan zaman yang terus bergerak. Jadilah organisasi yang adaptif, jadilah individu-individu yang cepat tanggap dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Mungkin tadi itu pengalaman-pengalaman dari ketua-ketua lembaga kita serta harapan-harapannya. Ya, berorganisasi itu sebenarnya tidak mudah ya teman-teman sekalian. Ada suka dan duka pastinya tentu saja. Sebagaimana pembahasan kita pada hari ini, mulai dari sejarah HMA seperti apa saja perubahannya, lalu juga kita sampai mengetahui motivasi-motivasi ketua lembaga untuk kayak seperti apa mereka kenapa mau menjadi ketua lembaga. Ada pula harapan-harapan mereka untuk HMA di sisa kepengurusan ini dan juga HMA di kepengurusan kedepannya. Ya, mungkin itu saja pembahasan pada hari ini, sebagaimana temanya itu ingin mengenal HMA lebih dalam. Ya, begitu. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua-ketua lembaga sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Saya Atika Heria sebagai host episode Arsikes kali ini izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Arsikes berikutnya.